Tim Independen Gabungan Pencari Fakta atau TGIPF terus menyelidiki penyebab tragedi Kanjuruhan. Dari tumpahan gas air mata hingga pemecatan Kapolres Jawa Timur, fakta terbaru terungkap. Berikut 6 fakta terbaru tentang tragedi yang terjadi setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur. 1. Polisi akui gas air mata telah kadaluarsa. Departemen Kepolisian Metropolitan telah mengkonfirmasi bahwa gas air mata yang digunakan dalam insiden Sekijurhan telah kadaluarsa. Namun Inspektur Jenderal Dedi Praseko, Kabag Humas Polri, mengatakan gas air mata kadaluarsa tidak berbahaya. Ia mengatakan senyawa dalam gas air mata berbeda dengan makanan. Dia menjelaskan, ketika gas air mata mencapai tanggal kadaluarsa, kadar kimianya justru turun. Kalau tenggat waktu habis, kandungan kimianya berkurang, begitu juga kapasitasnya, kata Dedi dalam konferensi pers, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022, di gedung TNCC Mabes Polri. Polri juga mengklaim bahwa kematian korban tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh kekurangan oksigen, bukan gas air mata. Ia mengutip pendapat Profesor Made Gegel, guru besar Universitas Udayana. Gas air mata yang masif, menurutnya, tidak mematikan. Polisi kemudian menentukan penyebab kematian korban adalah kekurangan oksigen karena terlalu padat, terinjak-injak dan menumpuk. Sehingga, kata dia, banyak korban meninggal di pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. 2. Kapolda Jatim Niko Afinta dicopot dari jabatannya. Kapolri Listio Sigit Prabowo dikabarkan memecat Kapolres Jawa Timur Niko Afinta. Jabatan Kapolda Jatim sejak itu digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa. Berita pemecatan Niko itu disebarluaskan dalam salinan telegram nomor ST 2134 XKEP 2022 tertanggal tanggal 10 Oktober tahun 2022. 3. 6 tersangka diperiksa. Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022, kami akan memeriksa 6 tersangka yang disebutkan dalam peristiwa Kanjuruhan. Dedi menjelaskan, penyidikan sedang dilakukan Polda Jatim. Kami akan memfokuskan penyelidikan kami pada klaim berdasarkan bagian 35, 9, dan, atau bagian 360 dan, atau bagian 103, 1 Undang-Undang Olahraga. Namun, Dedi belum bisa menjelaskan apakah ke-6 tersangka akan langsung ditangkap penyidik. Ke-6 tersangka itu adalah Presiden PT Liga Indonesia Bal Ahmad, Ketua Panitia Pertandingan Arema FC Hadian Lukita, Abdul Haris, petugas keamanan Suko Sutrisno, dan Komandan Skadron 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Wahyu SS dan Samapta Polres Malang Kompol Bambang Sidik Ahmadi. 4. FIFA akan bentuk tim transformasi sepak bola di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amari mengatakan Presiden FIFA Gianni Infantino akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 18 Oktober. Tidak jelas apa yang akan dilakukan Gianni selama berada di Indonesia, namun menurut Amari, kedatangan FIFA adalah untuk mengawal transformasi sepak bola Indonesia. Kedatangan delegasi FIFA di Indonesia diawali dengan surat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Pengatur Sepak Bola Dunia tersebut. Dalam jawaban Presiden Jokowi, FIFA mengisyaratkan kemungkinan bekerja sama untuk membentuk tim transformatif untuk sepak bola Indonesia. Kalau saya hanya mendapat informasi dari surat Presiden FIFA kepada Presiden RI, sebatas itu, kata Amari. 5. TGIPF menerima bukti dan kesaksian dari Aremania. TGIPF mengaku telah menerima bukti dan informasi penting tentang tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Bukti dan informasi penting yang didapat adalah dari supporter Aremania yang tergabung dalam tim gabungan Aremania pada Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dalam pernyataan yang diadakan di Jakarta pada Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022, anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan, di TGIPF, teman-teman Aremania akan didorong untuk mengirimkan kesaksian dan permintaan mereka kepada penyelenggara kompetisi dari berbagai stan. Ketika kami bertemu dengan saksi dan korban, kami menerima beberapa bukti kunci yang akan memperkuat dan mempertajam analisis kami sehingga kami dapat menemukan insiden Kanjuruhan secara utuh dan independen, kata Akmal. Akmal juga mengaku mendengar kesaksian dan melihat luka-luka korban, di bawahnya, mata korban menghitam kemudian mulai memerah,
sedangkan korban masih merasakan sesak di dadanya. Saya ada di sana. TGIPF juga melihat berbagai rekaman CCTV dan mengungkapkan bahwa tim menerima laporan gas air mata sebagai bukti untuk diproses. 6. Kekerasan juga terjadi di luar stadion. Tim pencari fakta dari Koalisi Masyarakat Sipil tentang Tragedi Kanjuruhan menemukan bahwa polisi tidak hanya menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang pada saat kejadian. Koalisi yang terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokatal, IM57 Plus Institute dan Kontras juga menemukan polisi menembakkan gas air mata di luar lokasi kejadian. Penembakan di luar stadion diyakini memperburuk kondisi Aremania. Fans juga kehabisan napas saat berusaha meninggalkan area stadion dan harus menghirup gas air mata lagi di luar Stadion Kanjuruhan. Kondisi posten diduga kuat menjadi saat banyak penonton meninggal, demikian pernyataan koalisi. 7. Korban tragedi Kanjuruhan terancam. Tim pencari fakta masyarakat sipil juga mengatakan telah menerima laporan tentang ancaman pasca insiden dari para penyintas tragedi Kanjuruhan. Para penyintas menerima ancaman baik melalui korespondensi atau tidak lama setelah kejadian. Dalam keterangan resmi pada Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, koalisi mengatakan, kami menduga ini dilakukan untuk menakut-nakuti saksi dan korban agar tidak bersaksi. Koalisi TPF juga mengatakan telah menyelidiki fakta dan telah menghubungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk memberikan sejumlah laporan tersebut.